Setiap tahun saya selalu menanti-nantikan anniversary karena di saat ini saya bisa menceritakan bagaimana tim Mandaya sudah bekerja begitu kerasnya untuk bisa berinovasi, untuk bisa menciptakan suatu perubahan. Suatu perubahan bagaimana layanan kesehatan di Indonesia bisa dirasakan oleh pasien-pasien kami. Dan itu menurut saya kata kuncinya, bagaimana layanan kesehatan bisa dirasakan. Bukan bagaimana kita memberikannya, tapi bagaimana pasien kami bisa merasakan pengalaman yang terbaik, pengalaman yang spesial di masa-masa sulitnya. Dan selama 2 tahun terakhir ini, kami telah melakukan begitu banyak revolusi. Dan kami telah menetapkan begitu banyak standar baru dalam bagaimana kita memberikan layanan kesehatan kepada pasien kami. Dan ini dimulai dari kamar rawat inap kami yang segitu nyamannya dengan fasilitas yang lengkap agar pasien bisa sembuh dengan tenang. Kedua, ruangan IGD kami yang mungkin pertama di Indonesia, 1 pasien 1 ruang, di mana pasien dan keluarga bisa mendapatkan privacy, bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kenyamanan. Dan tentunya ini didukung oleh teknologi IT yang sangat advance, electronic medical record, semuanya sudah terintegrasi menjadi satu demi keamanan pasien dan keselamatan pasien kami. Kami telah mengadopsi 13 software IT, di mana software ini tentunya akan memberikan keamanan bagi pasien kami dari segi medis, dan juga memberikan otomatisasi di mana para dokter, para perawat kami bisa bekerja dengan administrasi atau kerjaan administrasi yang lebih rendah dan tentunya mempunyai waktu yang lebih panjang untuk menangani atau bertemu dengan pasien, berkomunikasi dengan pasien. Harapannya seperti itu. Mungkin ini juga salah satu yang pertama di Indonesia. Kami telah mengintegrasikan dan telah mendevelop kamar hotel di lantai yang sama seperti lantai ICU kami. Di mana kami mengetahui pasien-pasien yang di ICU mungkin memiliki keluarga-keluarga yang ingin bersama dengan pasiennya. Namun di mana mereka menunggu. Kami telah mempunyai kamar hotel sebanyak sekitar 20 kamar di mana istri, opa, oma bisa beristirahat, bisa menunggu keluarga yang sedang sakit dengan nyaman. Itu adalah konsep patient and family experience kami. Kami tidak hanya menjaga pasien, namun kami juga menjaga keluarga. Next, ini juga salah satu inovasi terbaik menurut saya dari kami. Kami telah merubah, merevolusi bagaimana pelayanan atau layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien-pasien persalinan. Kami memiliki suatu konsep yang kami namakan Romantic Candlelight Dinner yang kami berikan kepada couple yang baru melahirkan. Dan ini dimulai dari Mandaya dan tentunya sekarang sudah bisa dirasakan oleh pasien kami mungkin di rumah sakit lain, tapi ini dimulai dari Mandaya. Makanan-makanannya enak. Mungkin saya nggak bisa lama-lama ngasih lihat makanannya, kalau nggak kita udah kelaparan nanti ya. Tapi banyak couple yang sangat surprise. This is a special moment for them. Mereka sangat surprise begitu kita berikan romantic couple dinner. Next, pelayanan anak. Ini juga sering dilupakan. Kami Mandaya mempunyai layanan yang kami namakan Mandaya Play Coordinator atau Play Specialist kami. Dan itu adalah satu tim. Satu tim para tim play spesialis kami akan bermain, akan memberikan aktivitas menemani pasien-pasien anak kami selama mereka berada di rumah sakit, di rawat inap maupun di rawat jalan. Dan mungkin suatu cerita yang menarik yang pernah saya dengar adalah di mana orang tua merasa begitu happy-nya, mereka merasa begitu senangnya karena mereka bilang terima kasih karena telah bermain dengan anak saya untuk 1 jam. Itu sangat spesial untuk saya karena di 1 jam itu saya dan suami saya bisa istirahat dengan tenang. Dan itu yang kita harapkan. Anak-anaknya happy, tidak takut berada di rumah sakit. Dan orang tuanya juga senang dan tenang. Dan kami pada hari ini kami ingin mengumumkan
suatu inovasi Mandaya yang baru. Mungkin kalau yang tadi yang lama-lama, ini ada inovasi Mandaya yang baru. Kami telah bekerja sama dengan Trakomatik, salah satu perusahaan yang berkembang secara pesat dalam hal queuing system, digitizing physical space with AI. Ini kita udah main di ranah-ranah AI, bagaimana to digitize physical space. Apa sih sebenarnya ini? Kami telah menginstall CCTV kamera di area-area ruang tunggu di Mandaya, di mana kami bisa memantau berapa detik pasien itu berada di ruang tunggu tersebut. Ya, dan yang paling kerennya adalah ketika waktu tunggunya itu lebih dari waktu yang ditentukan, untuk kami sekitar 15 menit, kita bisa tahu. Kita ada monitornya, kita bisa pantau di control room kami, dan kami bisa memantau itu secara keseluruhan. Ya, jadi kita bisa tahu kapan kita harus taruh kasir lebih banyak di counter A, kapan kita harus tahu pendaftaran yang lebih banyak di counter B. Kita akan memonitor berapa lama secara real time, berapa lama pasien-pasien kita menunggu di Rumah Sakit Mandaya. Dan yang paling kerennya adalah ini, ketika waktu sudah berdetik terus sampai 15 menit, kami atau petugas customer service kami akan mendapatkan notifikasi di HP-nya. Jadi harapannya di Mandaya Bapak Ibu bisa tenang saja, karena setelah 15 menit kami bisa tahu bahwa Anda telah menunggu terlalu lama, petugas kami akan mendatangi Anda, petugas kami akan membantu Anda untuk mempercepat segala prosesnya dari pendaftaran, dari kasir, dan dari obat, semuanya. Dan harapannya kita bisa mempercepat, membuat pengalaman Bapak Ibu sekalian lebih nyaman di Mandaya, dan ini akan launching di bulan November 2023. Dan next, ini mungkin masalah sejuta umat ya untuk pasien-pasien. Saya tidak bisa istirahat karena mesin infusnya bunyi terus. Dan saya harus tekan bel perawat berkali-kali untuk informasi bahwa cairannya sudah habis. I think this is a problem for all of us. Dan Mandaya mempunyai satu solusi, kita bekerja sama dengan Terumo Healthcare, salah satu partner kami yang sangat-sangat penting, di mana kami mungkin pertama di dunia ya menurut Terumo yang telah mengimplementasikan Smart Infusion Pump untuk rawat inap. Ya, di mana semua pompa-pompa infus kami telah Wi-Fi connected. Jadi semua itu terkoneksi dengan Wi-Fi, ada aplikasi di mobile phone-nya perawat, dan kami ada nursing dashboard. Nah, ini yang menarik. Jadi karena itu sudah terinterkoneksi, perawat bisa memantau semua infus yang sekarang sedang berjalan. Berapa menit lagi infus itu akan habis? Apakah infus itu ada bubble, apakah infus itu ada masalah, kita bisa mendapat warningnya semuanya, dan perawat bisa mendapatkan notifikasi atau alert. Dan ini sangat penting karena saya sendiri juga pernah merasakan waktu istri saya operasi usus buntu baru-baru ini, dan kita bisa benar-benar tidur dengan nyenyak, ya. Perawat tahu-tahu datang aja, itu yang selalu dibilang sama pasien juga. Perawat tahu-tahu kok bisa tiba-tiba datang ke ruangan mengganti, mereka tahu kapan harus melakukan dan membawa alat yang mereka bawa. Dan mungkin ada sedikit video ya mengenai smart pump ini. Sorry. Ya. Jadi yang kami harapkan adalah penyembuhan, proses penyembuhannya lebih nyaman, pasien bisa istirahat lebih tenang dengan Smart Infusion Pump di Mandaya Royal Hospital Puri, dan ini benar-benar real testimoni dari salah satu pasien kami, tidak kami bayar, benar-benar Pak Vincent menceritakan pengalaman beliau. Bagus banget, dan ini honest opinion ya dari yang saya rasakan, karena
jauh lebih bisa istirahat. Biasanya rumah sakit lain kalau kita opnam selalu setiap berapa jam sekali datang bangunin kita enggak, ini dia benar-benar otomatis ininya tuh connect pakai wifi gitu, dia terima di sana, jadi dia ganti sendiri, jadi saya benar-benar tidurnya pules, curtainnya bisa tutup sampai gelap semua, soalnya saya kalau tidur tuh harus gelap guys, dan di sini ada semua, jadi betah deh. Mau seminggu kayak kita pasti betah deh kalau di tempat seperti ini. Jadi teman-teman yang belum pernah ngerasain, waduh ini benar-benar udah gak kayak rumah sakit. Dan terima kasih atas dukungan dari Terumo. Layanan ini sekarang sudah tersedia di semua kamar rawat inap kami untuk semua pasien rawat inap. Dan mungkin kepada teman saya, Mr. Yamamoto Kazuki, salah satu partner kami, Bapak silahkan, saya ingin undang untuk menceritakan sedikit tentang kolaborasi antara Mandaya dan Terumo dan kolaborasi ke depannya untuk meningkatkan pengalaman pasien dan keluarga. Silakan, Mr. Yamamoto. Yeah, good morning, selamat pagi, ladies and gentlemen. My name is Kazuki Yamamoto, President Director of PT Terumo Indonesia. First of all, please allow me to express my congratulations to Mandai Royal Hospital Puri on the second anniversary today. Okay, so actually, Mandai in response to requests and questions about collaboration. So Mandai Hospital has been using a lot of Terumo products like infusion pump and also many kinds of medical disposable medical devices and also cardiac intervention and surgery products. But especially for the high technology products so Mandai Hospital is using a pump monitoring system which has IT, so Android connectivity with integrated with our smart pump. That is, we are showing in the exhibition booth today. So actually, as you presented, so this system has been, this is the first customer or hospital is using our pump monitoring system with Android connectivity is first in the world. So once again, I want to emphasize this one. So of course, we collaborate with Mandai Hospital by not only providing newest technology products, but also we are providing many kinds of training educational programs to hospitals. Yeah, thank you so much, Mr. Yamamoto, for your support for Mandaya. Thank you so much. Thank you. Dan nomor 3, ini juga salah satu yang terpenting bagi kami, ini unknown, saya dapetin dari online. Ada kalimat yang mengatakan bahwa a correct diagnosis is the first step towards a successful treatment. Yang artinya adalah kalau diagnosa kita benar, pasti treatment kita benar. Diagnosa di awal salah, pasti pengobatannya juga ikut salah. Dan di Mandaya kami benar-benar memikirkan tentang hal ini, kami benar-benar berinvestasi, dan pada hari ini kami ingin mengumumkan bahwa kami telah mengupgrade layanan laboratorium di Mandaya, yang kami sekarang sebut sebagai Advanced Oncology Lab, yang terdiri dari genetic screening, kami bisa melakukan genetic screening, kami bisa melakukan cancer diagnosis atau diagnosa kanker dan klasifikasi kanker dengan lebih akurat, yang berujung kepada precision medicine, yaitu pengobatan yang sesuai dengan genetic coding dari pasien. Dan yang terakhir adalah pharmacogenomic, untuk mengetahui bagaimana dosis obat bisa diterima oleh tubuh pasien, bagaimana apakah ada reaksi-reaksi yang tidak diinginkan sebelum pengobatan, bukan kita coba-coba setelah pengobatan. Dan salah satu ini beberapa produk yang kami akan luncurkan, ini launching hari ini kita sudah bisa kerjakan. Yang pertama adalah teknologi Advanced Molecular Technology. Jadi ini lab bukan biasa, Advanced Molecular Technology dengan DNA methylation test teknik untuk cancer screening. Jadi kami bisa melakukan deteksi dini untuk kanker usus besar hanya dengan sampel darah. Jadi sebenarnya di darah kita, kalau pasien mengidap kanker atau kanker kolon,
akan ada fragmen-fragmen mikro, fragmen-fragmen kecil dari tumor itu yang bersebaran di darah kita, yang kita sebut dengan ctDNA, yaitu cell-free tumor DNA, dan DNA tumor yang kecil-kecil yang berkeliaran di darah kita. Dan dengan Septin9 test kami, ya, kami bisa melakukan screening untuk kanker usus besar yang lebih sensitif daripada tes darah lainnya untuk deteksi dini kasus kanker usus besar stadium awal. Jadi kalau biasanya harus kolonoskopi, misalnya ada pendarahan atau diet, turun berat badan, aduh takut ya, harus kolonoskopi pakai kamera dari belakang kan sakit. Kita bisa coba dulu dengan tes ini, sangat mudah hanya dengan tes darah. Sudah ready, available, kalau mau langsung ambil darahnya hari ini juga sudah bisa. Dan yang kedua, kanker paru. Kanker paru juga itu merupakan kanker salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dan kita bisa mendeteksi dini kanker paru dengan lung-me test dengan hanya sampel dahak. Jadi tidak perlu biopsi dulu, apabila takut tidak perlu masukin kamera ke dalam paru-paru maupun tidak perlu CT scan dulu. Gitu kan, karena mungkin mahal atau takut ke dokter. Mungkin kalau bapak ibu ada keluarga yang batuknya tidak berhenti-berhenti. Padahal dia juga perokok yang segitu berat, resikonya sangat tinggi untuk terkena kanker payudara. Ini bisa dites dulu. Hanya dengan memberikan sampel dahak, kita bisa tahu resiko atau apakah adanya kanker paru di pasien tersebut. Ini teknologi dengan DNA juga yang sangat hebat. Terima kasih kepada Dr. Bing, kepala lab kami yang telah mengadakan ini. Menurut Dr. Bing ini salah satu pertama di Indonesia juga, makanya ini hebat sekali, pertama di Indonesia. Next, deteksi atau diagnosa terhadap kanker juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya. Kami telah bekerja sama dengan Roche, kami mempunyai alat ini, Ventana Benchmark GX System, ya, yaitu fully automatic immunohistochemistry atau IHK. Jadi tidak banyak rumah sakit yang mempunyai alat IHK in-house di dalam rumah sakit. Dan kami mempunyai alat ini in-house, dan sebenarnya kenapa alat ini benar-benar penting? Kenapa alat ini akan merubah bagaimana kita memberikan pengobatan terhadap pasien kanker, ini kan onkologi ya. Yaitu adalah precision medicine through targeted therapy. Sebenarnya apa sih artinya targeted therapy? Jadi apa yang Roche bisa kerjakan? Ketika pasien mengidap suatu kanker, pasti kita akan ambil sampel dari jaringan sebagai biopsi. Oke? Dan jaringan biopsi itu biasanya kita lihat pakai mikroskop untuk tahu itu ganas atau sehat dan sebagainya. Atau tidak ganas, jinak ya. Nah tapi dengan alat ini, sampel itu bisa kita masukkan ke alat ini. Kita bisa lihat berbagai jenis kanker yang ada, dan yang menariknya adalah di box yang atas, yang kita namakan adalah biomarker. Nah, jadi setiap kanker mempunyai biomarker atau mempunyai genetik yang berbeda-beda. Misalnya ada HER2, ini untuk payudara ya, kanker payudara terutama. Ada HER2, ALK, PD-L1 tipe lain dan sebagainya. Nah, kenapa ini penting? Karena kita bisa lihat di bawahnya, yaitu targeted therapy. Ketika seorang pasien mempunyai HER2 positif protein atau genetik di kanker payudaranya dia, obat-obatan yang secara jurnal ilmiah yang kita tahu akan sangat berguna atau pas dengan tingkat kesuksesan tinggi untuk pasien kemoterapinya, itu ada pilihannya. Dan obat-obatan itu mungkin berbeda kalau dengan ALK positif dan dengan biomarker lainnya. Maka dari itu Mandaya berinvestasi di alat IHK ini atau immunohistokimia ini agar kami bisa melakukan tes precision medicine ini dengan secepat mungkin. Karena kita tahu pasti pasien mau kita bisa memberikan obat yang paling sesuai, ya paling tepat di waktu yang tepat, tentunya waktu yang secepat mungkin. Dan itu sudah bisa kita lakukan di Mandaya. Precision medicine with targeted therapy. Next, kita juga sudah bekerja sama dengan Nala Genetics dalam bidang genetic testing for oncology dengan menggunakan next generation sequencing. Ini berarti ini genetic testing ya, yang murni. Kita ada produk atau ada layanan yang bernama pharmacogenomic. Nah, ini layanan juga sesuatu yang sangat amazing menurut saya dan sesuatu yang sebenarnya sangat
sangat sangat penting dan pernah saya alami sendiri, keluarga saya alami sendiri. Ketika kita memberikan suatu kemoterapi atau imunoterapi kepada pasien pasien kanker, mungkin obat-obatan itu akan berguna untuk menyerang sel-sel kanker yang ada di tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah tubuh kita bisa menerima obat-obatan tersebut yang segitu kerasnya? Apakah ini akan sebenarnya mempunyai efek atau reaksi yang negatif terhadap tubuh kita? Dosisnya harus lebih tinggi atau dosisnya lebih rendah? Bagaimana metabolisme obat itu di tubuh kita itu sendiri? Dan di Mandaya kami memiliki genetic screening dengan lebih dari 300 medication insight, terutama obat-obatan kemoterapi yang dokter kami bisa lakukan sebelum memulai kemoterapi agar kita bisa mengurangi hampir sampai cuman 30% adverse drug reaction. Berarti reaksi-reaksi negatif dari obat kita bisa kurangi. Jadi obat yang pertama harusnya yang lebih tepat, tadi ya targeted therapy, precision medicine, dan juga dengan efek samping yang paling sedikit. Karena kemoterapi pasti mempunyai efek samping yang sangat banyak sekali. Dan ini juga produk baru yang kita sudah bisa launch gitu ya hari ini, yaitu Breast Cancer Risk Assessment Genetic Screening Test. Salah satu penyebab dari breast cancer, salah satunya adalah dari resiko keturunan. Ada beberapa genetik yang menyebabkan wanita mempunyai resiko breast cancer yang lebih tinggi daripada wanita lainnya. Dan di Mandaya kami telah bekerja sama dengan Nala Genetik juga dengan suatu produk yang kami namakan Mamo Ready, yaitu kita bisa mengetahui resiko keturunan terhadap kanker payudara. Jadi kalau ada satu keluarga yang sudah terkena kanker payudara contohnya, atau kanker apalagi, kanker lainnya, alangkah lebih baiknya agar saudara-saudara sekitarnya, adik kakak, mungkin anak dan sebagainya, kita bisa memeriksakan tes ini untuk mengetahui seberapa tinggi resiko mereka atau mereka mempunyai genetik yang membuat mereka punya resiko lebih tinggi terhadap kanker payudara tersebut. Nah, ini kita juga bisa lakukan di Mandaya dengan next generation sequencing, genetic sequencing dengan kerjasama dengan Nala Genetik.